warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dea Setiani dengan NIM 12340221820. Saya mahasiswi UIN Suskaryau, Prodi Bimbingan Konseling Islam semester 5. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai materi teori-teori kriminologi. Nah, jadi teori-teori kriminologi terbagi menjadi 6 bentuk. Yang pertama ada teori psikoanalisis. Teori psikoanalisis yaitu perilaku kriminal berkaitan dengan konflik batin dan hati nurani yang tidak disadari. Menurut Sigmund Freud, kejahatan dapat muncul karena hati nurani yang terlalu lemah sehingga dorongan negatif tidak terkendali, atau justru terlalu kuat sehingga menimbulkan rasa bersalah berlebihan. Dalam kondisi tertentu, seseorang melakukan kejahatan agar dihukum sebagai cara untuk meredakan rasa bersalah tersebut. Nah, jadi teori ini juga menekankan bahwa pengalaman masa kanak-kanak dan hubungan keluarga awal sangat berpengaruh terhadap perkembangan perilaku antisosial dan kriminal di kemudian hari. Teori yang kedua yaitu teori netralisasi. Teori netralisasi menjelaskan bahwa perilaku kejahatan sebenarnya mengetahui bahwa tindakannya salah, tetapi mereka menggunakan berbagai alasan untuk membenarkan perbuatannya agar tidak merasa bersalah. Proses ini disebut rasionalisasi, yaitu upaya meniadakan rasa bersalah dengan menganggap perbuatannya tidak merugikan atau membela kepentingan kelompok tertentu. Melalui teknik netralisasi ini, perilaku merasa tindakannya dapat diterima secara moral meski bertentangan dengan norma hukum dan norma sosial. Nah, yang ketiga ada teori pembelajaran sosial. Teori pembelajaran sosial menyatakan bahwa perilaku kriminal dipelajari melalui pengalaman dan interaksi sosial. Anak-anak cenderung meniru perilaku yang mereka lihat dari orang tua, teman sebaya, dan media sosial, terutama jika perilaku tersebut mendapatkan penghargaan atau tidak mendapatkan hukuman. Jika kekerasan atau pelanggaran norma dianggap wajar dalam lingkungan keluarga atau kelompok pergaulan, maka perilaku tersebut akan terus dipelajari dan diulang. Dengan demikian, kejahatan berkembang melalui proses belajar, penguatan, dan peniruan dalam lingkungan sosial. Yang keempat, teori kesempatan. Teori kesempatan menjelaskan bahwa kejahatan terjadi karena adanya kesempatan dan keterbatasan individu dalam mencapai tujuan hidup secara wajar. Remaja yang mengalami keterbatasan ekonomi, status sosial, atau akses pendidikan sering merasa frustasi karena sulit meraih kesuksesan melalui cara yang sesuai norma. Ketika kesempatan untuk berperilaku menyimpang terbuka, mereka cenderung memilih jalur kriminal sebagai alternatif. Kejahatan dalam teori ini dipahami sebagai hasil dari ketidakseimbangan antara harapan hidup dan kenyataan yang dihadapi individu. Teori yang kelima, teori rangsangan patologis. Teori rangsangan patologis menjelaskan bahwa perilaku kriminal dapat dipengaruhi oleh kondisi biologis, khususnya sistem syaraf yang kurang peka terhadap rangsangan norma. Individu dengan sistem saraf hiporeaktif cenderung mencari rangsangan yang lebih kuat untuk merasakan kepuasan, sehingga dalam beberapa kasus terdorong melakukan tindakan kriminal. Kondisi ini diperkuat oleh lingkungan sosial, pola asuh orang tua yang tidak konsisten, yang membuat anak terbiasa dengan hukuman dan sulit mengendalikan perilakunya. Yang terakhir ada teori interaksionis. Teori interaksionis menyatakan bahwa perilaku kriminal terbentuk melalui proses interaksi sosial, hubungan dalam kelompok. Seseorang belajar makna, nilai, dan perilaku dari orang-orang di sekitarnya, terutama dari teman sebaya. Jika individu berada dalam lingkungan yang membenarkan atau mendukung perilaku menyimpang, maka perilaku tersebut cenderung diikuti dan dianggap wajar. Dengan demikian, kejahatan dipahami sebagai hasil dari proses sosialisasi dan pengaruh lingkungan pergaulan. Nah, dari 6 teori tersebut,
Dapat disimpulkan bahwa perilaku kriminal tidak muncul secara tiba-tiba, tetapi dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kondisi kejiwaan, lingkungan sosial, pengalaman belajar, kesempatan hidup, dan faktor biologis. Berbagai teori kriminologi menunjukkan bahwa kejahatan merupakan hasil interaksi antara individu dan lingkungannya. Oleh karena itu, pemahaman dan penanganan kejahatan perlu dilakukan secara menyeluruh dan terpadu. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.